Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjelas yang berkaitan dengan tips-tips ya lanjutan dari kemarin, tapi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang memang masuk ke saya yang berkaitan dengan persiapan teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya meneliti terkait dengan pasar modal gitu gimana? Kan gitu. Ya, kemarin ada yang bertanya seperti itu. Ya. Apakah boleh kalau misalnya kalau kita meneliti yang berkaitan dengan investor ya, minat para investor, apakah boleh kita masuk dengan menggunakan pendekatan kualitatif? Ya. Saya katakan ya, saya jawab meskipun kemarin saya menjawab ya kepada teman-teman yang sudah japri atau tanya langsung ke saya ya. Maka untuk hal tersebut adalah untuk konsentrasi atau bidang keahlian kita adalah orang akuntansi, maka kita tidak bisa meneliti terkait dengan minat para investor. Ya. Tidak bisa kita meneliti minat para investor. Atau yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan ya hal tersebut, maka ya kita seorang akuntansi kita hanya bisa masuk ke sana ya. Kita masuk ke sana itu adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimana kita hanya membutuh data sekunder. Data sekunder ini yang hasilnya nanti akan memberikan sebuah masukan berarti kepada para investor ya. Jadi jawabannya seperti itu. Lalu kemarin juga ada yang bertanya gini ya, Pak, saya banyak sekali masalah-masalah yang pingin saya teliti gitu kan ya. Banyak sekali masalah yang perlu saya teliti gitu ya. Maka saya akan menjawab ya, tidak ada salahnya, tidak salah gitu kan ya. Jadi kita banyak masalah dan kita kepinginnya itu kan sesuai dengan yang kita inginkan kan gitu. Kan intinya di situ. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita ya, maka kita inginnya itu adalah apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Nah, namun saya akan menyampaikan gini teman. Ya. Jangan terlalu memaksakan diri kita untuk kita bisa menggapai semua masalah tersebut, atau kita bisa menganalisa semua masalah tersebut. Kembali kepada poin pertama yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama, yaitu adalah ya kita harus mengidentifikasi terkait dengan bidang keahlian. Kalau banyak masalah maka kita harus pisah ya. Kita harus membuat sebuah mapping gitu kan ya, membuat sebuah mapping dipisah-pisah. Mana yang memang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Nah, dari yang boleh kita lakukan ini, maka dipecah lagi ya. Mana yang bisa kita peroleh datanya, mana yang tidak boleh kita dapatkan data. Nah, dengan begitu kita langsung fokus. Oh, ternyata ya, kalau misalnya terlalu banyak, maka ada kesulitan. Semua masalah boleh kita teliti, namun pasti terbentur dengan yang namanya aturan-aturan. Gitu. Sehingga teman-teman jika banyak masalah ya, silahkan dipetah-petahkan ya, dipetah-petahkan. Kira-kira mana yang sesuai dengan kemampuan teman-teman? Yang kedua adalah mana yang ya memberikan kemudahan kepada teman-teman. Baik itu mudah untuk memperoleh data maupun mudah untuk melakukan analisa. Tuh. Lalu yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kemarin juga ada yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa ya banyak sekali perusahaan itu pasti menolak judul-judul ya yang diajukan oleh si peneliti. Gitu kan ya, banyak sekali judul saya ditolak, jadi nggak bisa melakukan penelitian di situ ya. Kira-kira apa gitu kan ya, apa yang membuat judul kita itu tidak diterima di subjek? Nah,
Sehingga saya akan menjelaskan gini, teman-teman. Ya, judul kita itu bisa diterima di subjek jika satu, ya, masalah yang kita teliti itu adalah sangat relevan dengan peningkatan, ya, kinerja dari perusahaan tersebut. Saya ulangi kembali, judul yang bisa diterima itu adalah jika masalah yang dikaji adalah sangat relevan dengan peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah judul yang bisa diterima adalah judul yang tidak terlalu membahas yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan privasi-privasi dari perusahaan. Contoh, privasi apa itu? Contoh, terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mudah kita dapatkan dari perusahaan. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya saya menganalisa yang berkaitan dengan laporan keuangan? Apakah tidak bisa kita lakukan? Saya jawab bisa. Ya. Satu, kita bisa mengkaji terkait dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah kita bisa, ya, menggunakan akses di bursa efek, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita memiliki subjek yang nyata, subjek nyata artinya apa? Kita tahu tempatnya perusahaan itu di mana, ya, kita bisa akses ke situ, ya. Kita tahu subjeknya. Dan harus, ya, perusahaan tersebut harus sudah go public. Yes. Perusahaan yang sudah go public atau sudah TBK. Kalau belum TBK, maka, ya, 99% judul teman-teman yang berkaitan dengan analisa laporan keuangan, saya nyatakan pasti ditolak. 90% saya katakan ditolak. Jika perusahaan tersebut adalah belum terbuka atau belum go public. Tuh. Yang berikutnya adalah, ya, lalu apa sih alasan lain gitu kan, ya? Perusahaan itu menolak judul kita sementara, ya, ingat, ya. Alasan lain, ya, sementara judul kita itu tidak ada tidak ada fokusnya pada yang masalah-masalah yang sensitif atau masalah laporan keuangan. Kenapa masih ditolak? Ya. Hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena ada apa? Ada histori. Histori apa itu? Ya, histori yang berkaitan dengan, ya, penelitian sebelum, ya, yang mengkaji masalah atau yang menjadikan subjek tersebut, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di luar batas. Sehingga judulmu semudah apapun judul kita, jika perusahaan itu sudah masuk kepada, dia mengatakan historis atau masuk kepada sudah ranah ke apa, ya, trauma gitu kan, ya, boleh dikatakan trauma, maka jangan harap judul kita bisa diterima. Karena tadi apa? Karena Anda mungkin, ya, mungkin ada penelitian sebelumnya melakukan kesalahan, ya, itu. Lalu terakhir saya kasihkan tips. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan itu belum TBK, tapi kita kepingin banget untuk mengkaji masalah di situ. Apa yang boleh kita masuk? Ya, yang boleh kita masuk adalah membahas terkait dengan sistem. Oke? Kalau perusahaan itu adalah belum TBK, ya, maka yang paling mudah kita bisa masuk dan saya yakin pasti judulnya diterima adalah membahas yang berkaitan dengan sistem. Baik itu sistem penjualan, sistem pembelian, sistem yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, sistem pengeluaran kas, sistem penerimaan kas. Saya yakin bisa diterima kalau membahas sistem. Oke.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah perusahaan yang seperti apakah ya? Perusahaan yang seperti apakah ya yang mempermudah kita dalam melakukan penelitian? Apakah semua perusahaan itu bisa kita lakukan penelitian? Misalnya perusahaannya baru berdiri gitu kan ya? Ya, perusahaannya baru berdiri 1 tahun atau perusahaannya baru berdiri 2 tahun. Kita harus melakukan penelitian di situ. Apakah boleh? Saya nyatakan boleh. Ya, kalau perusahaannya baru, ya, kita boleh melakukan penelitian hanya di mana? Hanya di bagian atau hanya bisa mengkaji yang berhubungan dengan sistem. Lagi-lagi mengkaji terkait dengan sistem. Kalau perusahaannya baru 1-2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, kita tidak bisa menganalisa terkait dengan laporan keuangan. Karena itu masih belum mapan ya, masih belum mapan kalau 2 tahun ya. Jadi belum terlalu mudah untuk kita mengkaji terkait dengan laporan keuangan. Jadi yang boleh kita masuk adalah kita menganalisa terkait dengan sistem. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mengkaji laporan keuangan perusahaan itu jika perusahaan itu sudah berdiri lebih dari 1 tahun, 1 tahun, perusahaan tersebut sudah berdiri lebih dari 5 tahun, ya, dan juga perusahaan tersebut adalah sudah go public, gitu. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Saya terima kasih semuanya.